Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 11 2022 Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi bimbingan karir data science. Dataset yang saya ambil itu berasal dari Kaggle dengan judul Bima Indian Diabetes. Tujuan dari pembentukan model ini adalah memprediksi secara diagnostik apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengukuran diagnostik tertentu. Di sini saya mengimport library yang dibutuhkan, kemudian mengumpulkan data, dan di sini saya menelaah data, kemudian di sini saya memvalidasi data semua, kemudian ini menentukan objek datanya, dan di sini saya akan membersihkan data atau mempreprocessing data, kemudian di sini mengkonstruksi data, dan ini adalah hasil analisa saya. Yang pertama, dataset yang digunakan terdiri dari 768 record dan 9 atribut. Kemudian semua fitur bersifat numerik. Kemudian untuk distribusi data menunjukkan banyak nilai nol yang tidak wajar ya, terutama pada insulin dan skin thickness. Analisa korelasi mengidentifikasi glukose sebagai fitur yang paling berpengaruh terhadap diabetes dan tidak ditemukan hubungan antar fitur yang tinggi sehingga semua fitur dipertahankan. Untuk identifikasi missing value secara eksplisit tidak ditemukan, namun secara implisit ditemukan banyak nilai yang tidak valid atau bisa jadi ini merupakan data kosong. Kemudian adanya ketidakseimbangan kelas. Kemudian outlier yang ditemukan tidak dihapus karena kemungkinan merupakan kondisi medis nyata, namun ditangani dengan menggunakan robust scaler untuk normalisasi agar robust terhadap outlier. Insight dari hasil EDA ini adalah yang pertama, distribusi kelas tidak seimbang dengan 500 data non-diabetes dan 268 data diabetes. Yang kedua, glukos merupakan fitur paling dominan sehingga sangat relevan untuk fitur selection, namun di sini saya akan tidak menggunakan fitur selection, saya akan menggunakan semuanya. Kemudian beberapa fitur memiliki korelasi rendah namun tetap dipertahankan karena relevansi medis. Kemudian ketidakseimbangan kelas dan variasi skala fitur mempengaruhi pemilihan model dan teknik preprocessing. Yang keempat, preprocessing data. Langkah preprocessing data dilakukan yang pertama itu akan mengganti nilai nol yang ditemukan pada distribusi data tersebut, mengganti nilai nol dengan none agar dapat dikenali sebagai data yang hilang. Kemudian menggunakan median untuk mengisi none tersebut. Kenapa saya menggunakan median? Karena jika menggunakan mean, outlier akan menarik nilai yang terlalu tinggi, sehingga tersebut yang memungkinkan saya memilih median karena median lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh nilai yang ekstrim. Kemudian ketika resampling data untuk menyeimbangkan distribusi kelas yang tidak seimbang tadi dengan menggunakan teknik random oversampling, hasilnya kedua kelas menjadi 500-500 dan dengan data seimbang model bisa belajar pola kedua kelas dengan sama baik. Kemudian yang di sini yang menentukan label data. Kemudian yang ke-8 ini akan membangun model. Di sini model yang saya gunakan itu adalah random forest, kemudian KNN dan logistic regression. Alasannya random forest sangat cocok untuk dataset yang bersifat numerik. KNN sangat cocok untuk dataset yang memiliki
Kemudian untuk hasil evaluasi Random Forest akurasi mencapai 83, presisi 78, recall 91, event score 84, KNN 76, presisi 74, recall 80, dan event score 76. Untuk logistik regression akurasi 70, presisi 71, recall 66, kemudian event score 68. Berdasarkan hasil perbandingan dari model tersebut, Random Forest memberikan performa yang lebih stabil, kemudian KNN cukup baik dalam mendeteksi kelas yang positif. Logistik regression sebenarnya kurang mampu untuk menangkap hubungan yang non-linear, sehingga dapat saya pilih Random Forest merupakan model terbaik untuk pemodelan dataset ini, untuk memprediksi data diabetes ini. Kemudian hasil analisa sebelum hasil analisa yang ketiga, di sini saya mengevaluasi ketiga model tersebut, kemudian menghasilkan hasil analisa di sini. Analisa yang ketiga, teknik optimasi yang saya lakukan yaitu ada hyperparameter tuning menggunakan grid size CV, dan yang kedua itu adalah sampling data. Kemudian yang kedua itu evaluasi sebelum dan sesudah optimasi. Di sini hasilnya pada Random Forest untuk akurasi, presisi, recall, dan score tidak berubah hasilnya. Namun di waktu training ini meningkat yang lebih cepat. Kemudian di KNN meningkat semua dari akurasi, presisi, recall, dan event score. Pada waktu training ini meningkat semuanya. Waktu training juga menjadi lebih cepat. Kemudian logistik ini untuk akurasinya tidak berubah, presisinya turun, recall, event score, dan CV akurasi itu naik semuanya. Kesimpulannya, optimasi paling efektif untuk KNN dengan peningkatan akurasi 5,9% dan recall 13,75%. Random Forest sudah optimal sejak awal, tuning hanya mempercepat waktu training. Kemudian yang ketiga, logistik regression menunjukkan peningkatan pada cross validation akurasi. Yang keempat, model terbaik tetap pada Random Forest dengan akurasi 83 dan event score 84,26. Hyperparameter tuning berhasil karena menemukan konfigurasi optimal untuk setiap model. Yang pertama itu KNN menggunakan metrik Manhattan distance untuk memberikan bobot berdasarkan kedekatan data. Random Forest mengatur max step untuk mencegah overfitting dan N estimator untuk efisiensi komputasi. Logistik regression menggunakan regulasi L1 dengan C sama dengan L1 untuk feature generation dan mencegah overfitting. Implikasi optimasi meningkatkan kualitas model KNN secara signifikan dan menemukan konfigurasi efisien untuk Random Forest. Meski akurasi logistik regression tidak berubah, model menjadi lebih stabil dan cross validation yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.